Oke, dari Grobogan, Jawa Tengah ini ada seorang wanita yang merawat sang suami yang tengah menderita stroke. Selain merawat sang suami, ia juga harus merawat dirinya sendiri yang tengah menderita gagal ginjal dan mengharuskan dirinya melakukan cuci darah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat ia dan suaminya mengalami kesulitan biaya untuk berobat. Beginilah kegiatan Sri Lestari sehari-hari. Di tengah sakit gagal ginjal yang dideritanya, Sri harus merawat Suyanto, suaminya yang hanya bisa berbaring karena stroke yang dialaminya. Sudah 2 bulan, Suyanto hanya bisa terbaring lemah di rumahnya yang beralamat di Desa Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Mulanya usai pulang bekerja sebagai pengemudi ojek online, Suyanto hanya mengeluh tidak enak badan. Namun tak disangka, saat bangun tidur, Suyanto sudah tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya kembali. Dikala suaminya tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Sri Lestari pun tak bisa berbuat banyak. Ia juga menderita sakit gagal ginjal yang mengharuskan dirinya untuk melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Keterbatasan biaya untuk berobat juga dialami Sri dan suaminya, karena mereka tidak mendapatkan BPJS bebas iuran dari pemerintah. Selama ini untuk menjalani pengobatan, mereka mengandalkan BPJS Mandiri alias dengan biaya sendiri. Sri khawatir keuangannya yang semakin menipis nantinya tidak bisa lagi untuk membayar BPJS untuk pengobatan ia dan sang suami. Berobatnya itu pakai biaya sendiri apa dibantu pemerintah? Pakai BPJS. BPJS Mandiri gitu ya. Terus BPJS Mandiri yang bayar siapa, Bu? Ibu juga? Bayar nggih. Biasanya nggih bapak sing bayar. Hanya belas kasih dari saudara maupun tetangga yang kini Sri harapkan untuk dapat melanjutkan pengobatan. Pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah. Selain biaya untuk pengobatan, Sri dan sang suami juga harus memikirkan kebutuhan sehari-hari karena mereka memiliki 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Ya kadang kita mengulurkan sebagian rezeki kita dari berbagai komunitas juga ada untuk sekedar meringankan saja, tetapi itu pun tidak bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan mereka karena sebelum sakit Pak Yanto juga kerjanya cuma Grab yang hasilnya juga tidak seberapa dengan kondisi Pak Yanto yang memang kurang sehat, kelelahan. Sri Lestari berharap pemerintah dapat memasukkan keluarganya sebagai peserta BPJS bebas iuran agar dirinya dan sang suami tetap dapat menjalani pengobatan. Pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah terkait kebutuhan sehari-hari, apalagi keluarga ini masih memiliki 2 anak yang duduk di bangku sekolah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Subhanallah, masih berkaitan dengan keutamaan sabar dalam ditimpa musibah ya Ustadz. Lantas bagaimana hukum dalam Islam ketika sang suami yang seharusnya mencari nafkah tapi sudah tak berdaya sehingga sang istri pun harus turun tangan menghidupi keluarga, Ustadz? Ya, innalillahi ya. Ini kan ada kondisi darurat ya. Artinya seorang suami yang saya tadi lihat juga bertanggung jawab. Beliau itu bekerja ya sehari-harinya sebelumnya itu, tapi kemudian sakit ya otomatis tidak bisa sekarang kemudian mencari nafkah keluar seperti sebagaimana semula. Tentu menjadi darurat untuk dirinya, dan ini betul-betul saya lihat istrinya begitu hebat ya. Insya Allah semuanya ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ini betul-betul akan berbalas balasan yang terbaik di sisi Allah. Karenanya harus tetap sabar, harus tetap tawakal, dan kemudian saya menghimbau bahwa ayo kita semua, apalagi pemirsa semuanya ya di Ajwa TV ini, untuk ayo kita menyalurkan bantuan untuk Bapak ini ya. Siapapun yang kemudian melihat ini pasti berempati, dan disinilah letaknya al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan yang lainnya itu satu tubuh. Mereka sakit, tangan sakit, seluruh tubuh kita juga merasakan. Karenanya saya menghimbau, ayo kita membantu, kita beri bantuan, dan insya Allah semoga bapaknya juga ini disembuhkan, ibunya juga sekaligus disembuhkan, dan dimudahkan segala sesuatunya bagi mereka insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ini juga jadi ladang pahala bagi keduanya, Ustadz. Amin.